Perayaan Hari Natal oleh umat Kristiani di seluruh dunia. Bagaimana diketahui, selalu diperingati setiap tanggal 25 Desember, dan perayaan Natal kali ini mempunyai makna mendalam bagi umat Kristiani khususnya di Indonesia. Terkait hal itu, Persatuan Gereja Indonesia PGI mengumumkan perayaan Natal 2024 ini bertemakan "Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem". 3 hal yang perlu dimaknai, yakni pengharapan, kesederhanaan, dan perdamaian sejahtera. Lantas, apa kata Once Michael dalam memaknai Natal tahun ini? Dan seperti apa pesan damai dari Pendeta Gilbert dalam memaknai Natal tahun ini? Makna Natal tidak pernah berubah dari dulu. Untuk orang-orang Kristen, yang pertama untuk manusia beroleh damai, yang kedua untuk manusia beroleh sukacita gitu, dan yang ketiga supaya manusia mendapat keselamatan, karena damai, sukacita, keselamatan itu adalah awal dari ketentraman gitu. Nah, kenapa Allah harus memberi jalan atau Tuhan harus memberi jalan? Karena ya pada kenyataan kalau manusia berjuang sendiri ujung-ujungnya stres. Lain halnya dengan Melanie Ricardo. Melanie Ricardo merayakan tahun Natal kali ini dengan cara pergi ke panti asuhan. Melanie mengajak suami dan anaknya untuk ikut berbagi sukacita bersama di panti asuhan. Yang selalu rindu sama adik-adik di sini, karena kan aku dulu kayak sama wartawan juga deh pernah kayak diajakin mereka room tour, bagaimana mereka sekolah. Mereka kan semua sekolah di sini, mereka dormnya apa kayak panti asrama. Pintar kali kau, ngerti dorm ya, hebat. Asramanya juga di sini. Jadi pretty much kan mereka semua hari-harinya di sini gitu ya. Jadi kayak ngelihat mereka gitu, suaranya bagus-bagus, walaupun mereka penyandang tunanetra. Tapi tadi aku ngelihat luar biasa, ada yang bisa drum, ada yang bisa main musik gitar, bass, segala macam. Artinya walaupun mereka punya keterbatasan tidak bisa melihat, tapi Tuhan memberikan mereka karunia yang lain, bakat yang lain yang mungkin aku aja nggak sanggup untuk suaranya. Tadi beberapa adik-adik tinggi banget suaranya, luar biasa. Dan another thing yang benar-benar menyentuh hati aku adalah mereka punya iman. Kayak ada beberapa adik-adik yang bilang, aku kan punya keterbatasan, tapi aku percaya Tuhan pasti siapkan jodoh yang terbaik. Amin. Kadang-kadang kita aja untuk minta sama Tuhan aja, kayaknya nggak mungkin dapat. Sedangkan dia bilang tadi apa? Pasti Tuhan, jodoh saya lagi on the way. Itu kan it's faith, itu kan iman gitu. Jadi aku belajar iman justru dari adik-adik yang ada di sini. Merry Christmas and Happy New Year. Semoga damai, Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. God bless you all. Dari Abuba, anak-anak bule Batak. Bye guys. Jika Melanie bersama keluarganya, lain halnya dengan Ruben Onsu yang kali ini menyandang status duda. Ruben Onsu merayakan Natal tahun ini dengan makan-makan bersama anak-anaknya. Natal aku dinner aja sama anak-anak. Lagi mikir-mikir melihat cuaca ya, lagi cuaca seperti ini. Ya kalau untuk anak mah ya pasti kita kasih yang terbaik lah. Melewatinya itu harus bersyukur gitu, dan ya berdamai dengan diri itu yang paling penting sih gitu. Karena di 2024 ini ya setiap tahun pasti kita pasti ya ada kalanya kita lagi oke, ada kalanya kita nggak oke. Ya pokoknya sukses, sehat, udah paling penting mah sehat lah. saya Once Michael mengucapkan selamat Natal untuk seluruh pemirsa yang merayakan Natal. Semoga Natal tahun ini bisa dirayakan dengan penuh kedamaian, dan semoga berkat Natal yang menjadi bagian Anda semua juga bisa Anda bagikan di dalam lingkungan Anda, dalam keluarga Anda, dimanapun Anda berada. Berbeda dengan Denny Sumargo atau yang kerap disapa Densu. Densu ikut terjerat dalam kasus kisru uang donasi Agus Salim dan Novi, sehingga harus berurusan dengan Farhad Abbas yang berujung saling lapor. Sebelum akhirnya berdamai usai Kemensos turun tangan. Lantas, bagaimana harapan Densu dengan perayaan Natal tahun ini? Saya memaknai Natal tahun ini sebenarnya banyak berkat bless in disguise. Jadi berkat di balik masalah.
Jadi masalahnya sih lebih banyak sih tahun ini. Dan jujur gue sempet agak shock kayak, aduh Tuhan ini maksudnya apa ya, kok masalah banyak gini ya. Tadinya harusnya udah beres, kok jadi tambah masalah ya. Terus kenapa gue jadi keikat di sini ya, kenapa gue jadi kena masalah juga ya. Tapi gue lihat kesini-sininya ya memang gitu ya. Kalau kita menyikapi itu dengan apa adanya, dengan tahu diri, ternyata akhirnya jadi berkat sih gitu. Untungnya tahun depan impian saya urusan Agus beres ya, capek. Kemudian urusan dokter sama dokter Richard juga beres, jangan jadi panjang. Terus kalau buat saya pribadi, saya bisa konsisten untuk bisa memberikan wadah kepada orang dengan berhikmat lah. Jangan cuma mikirin cuan, tapi memang tujuannya membantu. Kalau nggak bisa membantu ya kita cuanin ya. Terus apalagi ya, nggak banyak sih, itu doang sih ya. Urusan Novi beres, urusan Alvin Lim beres, urusan Farad beres, semua beres lah gitu ya. Capek juga ya, maksud kita pengen episode baru yang berbeda aja gitu, capek ya. Apalagi nunggu berapa jam kemarin ya, nggak dikasih makan katanya. Iya, saya melihat itu urusan pribadi mereka ya, karena kan saya tidak ikut campur juga masalah itu. Jadi masalah ini kan berawal dari Agus, tapi akhirnya kemana-mana, dan Agus juga terseret-seret di situ. Jadi saya pribadi sih menyayangkan, karena masalah ini harusnya sudah selesai dengan cepat aja kan. Kemarin juga udah turun ke Mensos untuk memberikan pengarahan dan juga membuat perdamaian. Saya pikir itu kan satu stimulus positif. Tapi dengan adanya hal baru ini kan jadi bingung lagi. Jadi menyayangkan saja, tapi saya tidak mau ikut campur karena ini urusan pribadi personal gitu loh. Bukan hanya gue yang menyayangkan ya, kayaknya hampir semua orang menyayangkan lah. Harusnya dia lebih fokus ke pengobatan, tapi akhirnya jadi berurusan dengan hukum terus kan. Ya gimana ya, nggak bisa ngapa-ngapain, saya bukan Agus ya gitu. Saya tuh kepengennya cuman hidup baik-baik aja. Saya dipercaya orang. Ya apapun bisnis, apapun itu yang nanti saya kerjakan, ya udah mengalir aja. Saya nggak pengen bikin apa gitu. Begitu gue bingung jawabnya, karena hidup gue tuh udah bersyukur aja sih. Segala sesuatu yang gue terima dari Tuhan itu udah berlimpah banget beberapa tahun belakangan ini. Jadi kadang-kadang gue bertanya sama diri gue sendiri, Dan apa sih yang kita cari lagi? Kita ini bingung juga. Makanya gue juga dalam usia gue yang sekarang ini, dengan semua yang Tuhan udah kasih, gue lebih mengabdikan diri gue untuk mencari kebaikan-kebaikan di dalam Tuhan yang bisa gue berikan kepada orang, cuma di situ doang. Karena itu yang bikin gue sekarang ini menjadi lebih happy. Kalau dulu kan perempuan ya dan judi ya, sekarang kebaikan Tuhan.